sahabat literasi ya. Oke, assalamualaikum sahabat literasi. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa literasi, salam semangat, salam literasi, salam biologi. Oke sahabat literasi, kali ini Ai akan memberikan sedikit edukasi buat sahabat, dimana edukasi ini adalah salah satu request dari teman kita yang kemarin ngechat Ai. Kebetulan yang request itu adalah salah satu maba, jadi dia tanya, Kak, apa sih perlengkapan yang biasa digunakan oleh mahasiswa biasanya untuk kuliah? Nah, di sini Ai akan, karena kita lagi pandemi ya, Ai akan menjelaskan secara dua jenis, itu secara online dan offline. Jadi sahabat harus simak baik-baik ya. Nah, karena kebetulan hampir semua universitas menyelenggarakan kuliah online, jadi Ai akan menjelaskan dulu perlengkapan apa aja sih yang harus teman-teman punya. Nah, yang pertama, teman-teman harus punya catatan. Nah, catatan itu bisa teman-teman pakai binder, bisa juga pakai buku tulis. Nah, binder ataupun buku tulis ini nanti teman-teman bisa bagi. Kemudian bagi gimana maksudnya Ai? Nah, kalau menurut Ai, misalnya mata kuliah yang merupakan teman-teman itu penting dan emang teman-teman suka mencatat, lebih baik mencatatnya di buku tulis. Jadi teman-teman bisa pisahkan antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain. Nggak perlu buku tebel-tebel kalau teman-teman, cukup buku yang tipis aja atau buku yang biasa dipakai anak-anak SD itu juga nggak masalah. Yang penting bisa dipakai buat nyatet sehingga bisa memisahkan antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain. Jadi sebenarnya kalau pandangan anak kuliah itu harus pakai binder, itu nggak harus ya teman-teman. Karena kadang malah kalau pakai binder itu kadang kan jadi satu tuh, numpuk semuanya. Jadi kadang kita susah carinya, kecuali kita tandai pakai sticky note. Nah teman-teman bebas sih, itu terserah teman-teman mau pakai binder ataupun mau pakai ini tadi buku tulis. Oke? Kemudian teman-teman itu harus punya handphonenya itu smartphone. Nah teman-teman ini smartphone ini teman-teman nggak perlu pakai smartphone mahal-mahal, dan cari handphone yang efisien itu maksudnya gimana? Karena kita akan menginput data yang banyak, jadi cari dengan RAM yang gede, kemudian memori internalnya besar juga, kemudian teman-teman juga harus punya yang kameranya bagus, tapi nggak perlu yang mahal. Itu intinya, nggak perlu yang mahal-mahal banget, yang penting terjangkau sama teman-teman. Oke, jangan lupa isi kuotanya ya. Nah, untuk aplikasinya teman-teman bisa pakai ini sama ini. Ini adalah Noteblock atau Noteblock, Cam Scanner dan sejenisnya. Aplikasi ini adalah aplikasi scanner yang biasa teman-teman cari di App Store ataupun Play Store. Nah, aplikasi ini membantu teman-teman dalam menggarap tugas, karena biasanya ada kuis dadakan ataupun tugas dadakan di mana teman-teman harus men-scan tulisan tangan teman-teman bisa di-scan kemudian di PDF-kan. Nah, kalau teman-teman semua pakai aplikasi ini, dijamin cepat dan gampang banget untuk mem-PDF-kan filenya. Kalian juga bisa mengkompresnya menjadi file Word ataupun jenis-jenis file yang lain dengan extension yang lain. Oke teman-teman, pokoknya ini aplikasi ini recommended, jadi teman-teman harus punya. Kemudian apalagi Nah, teman-teman juga harus punya buku pegangan. Buku pegangan ini seperti misalnya ini strategi pembelajaran. Ini biasanya teman-teman bisa cari di Shopee. Nah, cari di Shopee ataupun di toko-toko buku. Nah, kebetulan kadang kan kita jauh dari kota, teman-teman susah cari buku. Teman-teman bisa cari e-book yang berkaitan sama mata kuliah teman-teman ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan. Ini juga misalnya ada taksonomi hewan, taksonomi tumbuhan, karyanya Pak Gembong. Nah, kayak gitu tuh teman-teman harus punya, karena itu penting banget buat referensi teman-teman mengerjakan tugas. Kemudian apalagi sih teman-teman juga harus punya laptop. Kenapa? Kalau teman-teman mengandalkan smartphone aja, teman-teman nantinya akan kesulitan, karena terkadang kan kalau di smartphone semakin banyak data semakin sulit ya kan mengerjakannya. Handphonenya itu jadi lelet. Nah, lebih baik kalau untuk masalah ketik mengetik teman-teman menggunakan laptop, karena ini sangat membantu sekali teman-teman untuk mengerjakan tugas. Jadi teman-teman maba harus beli laptop, dan itu dengan spek yang bagus sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya yang lebih. Oh iya teman-teman, ada yang ketinggalan. Ini adalah OTG dan
flash disk ya. Teman-teman juga harus punya flash disk kalau bisa dengan ukuran yang besar, dan juga kalau OTG teman-teman bisa menyesuaikan sama kabel data teman-teman semua yang cocok sama handphone kalian. Karena kalau kalian cuma mengandalkan penyimpanan di laptop saja itu nggak cukup ya teman-teman. Biasanya teman-teman harus punya OTG dan flash disk, dan untuk menyambungkan antara handphone dan flash disk itu teman-teman bisa pakai OTG. Kemudian sekarang Ayah akan jelasin perlengkapan untuk offline. Kalau untuk kuliah offline, teman-teman juga harus punya buku binder kayak tadi itu ataupun buku biasa. Terus teman-teman juga nggak boleh ketinggalan dompet ya, dompet terus ini seperti ini misalnya dompet dan isinya KTP. Kemudian ini nggak boleh ketinggalan buat masuk ke kampus. KTM, kartu mahasiswa, ini teman-teman harus punya, dan ini biasanya dibekali sama kampus. Jadi teman-teman harus punya kartu KTM. Karena ini penting banget kalau teman-teman mau pinjam buku di perpustakaan, atau mungkin teman-teman mau ada keperluan mengambil perlengkapan di ruang Simeru atau yang lain. Nah, itu teman-teman pakai itu. Terus ada sesuatu urusan apa aja di kampus harus punya. Terus buat teman-teman yang kuliahnya offline nantinya, teman-teman harus menggunakan outfit yang sekiranya bagus dan sopan dipandang. Kenapa gitu? Karena kadang ya ini semua tergantung sama dosennya sebenarnya. Nah, teman-teman mungkin kalau di awal-awal offline teman-teman akan berjumpa sama beberapa dosen. Nah, dosennya itu teman-teman harus mengira-ngira dulu. Nah, untuk pertama kali di depan dosen, minggu-minggu awal teman-teman harus pakai pakaian yang sopan. Kemudian kalau teman-teman mau bergaya, itu teman-teman harus meneliti dulu dosennya suka atau tidak. Kalau dosennya tidak suka, jangan pakai yang tidak sopan. Kemudian yang sopan itu seperti apa, Nah, kalau misalnya teman-teman itu anak FKIP, karena FKIP itu kan calon guru ya teman-teman. Karena calon guru, jadi teman-teman itu harus menggunakan rok. Kenapa gitu? Nah, rata-rata guru kan menggunakan rok nih teman-teman. Kalaupun teman-teman mau pakainya celana, teman-teman harus pakai blus yang panjang agar terlihat lebih sopan. Tapi kalau teman-teman anak-anak dari fakultas lain gitu, itu teman-teman tergantung sendiri sih dari ketentuan fakultas-fakultasnya. Kebetulan sih kalau FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu biasanya pakaian yang sopan, dan hijabnya juga diatur biasanya. Ini karena Ai lagi bikin konten jadinya seperti ini. Coba kalau lagi kuliah kalau lagi kuliah biasanya menutup dada jilbabnya ya, ini menutup dada. Kayak gini teman-teman tuh. Karena ini lagi bikin konten YouTube, jadi ala kadarnya aja. Kemudian teman-teman juga jangan lupa kacamata. Kalau teman-teman misalnya matanya minus, jangan ketinggalan kacamata sama air yang buat membersihkannya. Nah, itu penting biar mata kalian tetap bisa melihat dengan jelas. Soalnya kadang-kadang kita kan harus melihat ke in fokus ya, jadi harus lebih fokus. Oh iya teman-teman, teman-teman juga harus punya beberapa alat yang penting digunakan untuk mata kuliah tertentu atau praktikum tertentu. Misalnya ada beberapa praktikum yang menyuruh kalian untuk memakai menggambar. Nah, itu teman-teman bisa beli pensil perlengkapan buat menggambar ya teman-teman. Kemudian cat warna, nah itu teman-teman juga harus punya karena itu penting banget. Kemudian teman-teman juga harus punya stabilo itu buat nerangin bacaan kayak gini misalnya. Nah, jadi bacaan-bacaan tertentu kalian bisa menandainya. Kemudian teman-teman juga harus punya pulpen beberapa warna. Kebetulan Ai lagi nggak bawa. Pokoknya nih kayak gini nih. Jadi ada warna merah, biru, sama hitam. Teman-teman juga bisa pakai warna lainnya. Itu untuk sekedar catatan aja, misalnya NBN notebook yang penting itu teman-teman bisa catat. Oke? Kemudian teman-teman juga harus punya correction pen. Correction pennya itu teman-teman bisa pakai correction pen biasa ataupun pakai
stiker putih. Nah kalau pakai stiker putih itu malah lebih bagus ya, karena dia halus, lebih halus, jadi tulisannya itu nggak, misalnya kalian salah nulis itu bisa ditutup pakai stikernya. Kayak gini dia. Oke teman-teman, udah dulu video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman semua, untuk mendukung channel ini terus berkembang. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.